Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di akhir pekan, di hari Jumat, kita bersama-sama dengan mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga ya, Yogyakarta, dan didampingi oleh beliau Ibu dosen ya, Bu Sinten Bu namanya Bu? Ratna Sofiana. Ibu Ratna Sofiana, dan juga didampingi oleh Ketua Pokjalu yang tidak asing lagi, Ibu Haja Ernawati. Pada sore hari ini kita lagi di agenda bersama bincang santai bareng Gus, dan insyaallah kita di Kementerian Agama Kota Malang sama-sama untuk maju ke wilayah bebas dari korupsi. Dan kebetulan Kementerian Agama Kota Malang tahun 2022 penilaiannya, kemudian 2023 mendapatkan predikat penilaian publik dengan predikat sangat baik. Seluruh Indonesia itu ada 3 Kementerian Agama seluruh Indonesia, salah satunya Kementerian Agama Kota Malang. Yang menilai adalah dari Menpan RB. Jadi salah satu yang dari Kementerian Agama yang dinilai, yang bagian dari pelayanan publik itu, salah satunya adalah Kampung Koryah Sakinah, yang juga mendapatkan penghargaan pada waktu itu dari Menteri Agama. Pada kesempatan sore hari ini kami ingin berbincang santai dengan mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga dan juga bersama Ibu dosen didampingi Ketua Pokjalu, seperti apa sih di Kampung Koryah Sakinah selama melakukan KKN di sana. Sebanyak berapa? 60 mahasiswa ya. Dan kemudian sebagian juga ada di Kampung Moderasi ya, di Klojen. Saya pengen bertanya, mungkin saya bertanya dulu ke Kampung Koryah Sakinah gitu ya. Seperti apa jenengan selama di Kampung Koryah Sakinah itu, pengalaman jenengan di Kampung Koryah Sakinah? Karena perlu diketahui kampung itu kan kampung hitam, kampung copet ya. Kemudian kampung apa lagi wajah yang bisa kampung diberikan? Kardus. Kampung kardus, Kampung penampungan. kampung penampungan, apa lagi? Kampung plastik. Kampung plastik, apa lagi? Oh? Kampung dawet. Kampung dawat. Apa lagi? Mungkin kesimpulannya itu kampung hitam ya. Kampung hitam ya. Gimana, Mas? Siapa namanya? Mas Fatur. Mas Fatur, monggo Mas Fatur. Oke Pak, yang pertama saya ingin klarifikasi dulu nih. Jadi untuk teman-teman mahasiswa KKN yang di Koryah Sakinah ini kebetulan jumlahnya itu 10 orang yang dikhususkan untuk ke Koryah Sakinah. Tentunya kalau misalkan ditanya mengenai pengalaman, banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa kami temui di sana, karena benar dan saya rasa itu justru menjadi tepat sasaran bagi Kemenak Kota Malang untuk menjadikan Kampung Koryah Sakinah itu menjadi kampung binaan khusus dengan program-programnya yang luar biasa yang sepengalaman kami selama 45 hari ini. Nah, untuk yang pertama, di Kampung Koryah Sakinah ini ternyata warga-warganya itu cukup unik Pak. Ya, cukup unik tuh bagaimana? Jadi dari berbagai macam aspek masyarakat itu ada di sana kayak gitu. Ada benar yang tadi Bapak bilang, ada yang pencopet, dulunya kurang baik kayak gitu. Tapi setelah Kemenak masuk di sana, perubahan itu menjadi sangat luar biasa. Contohnya dengan program-program yang ditawarkan sama Kemenak dari program pendidikan yang dulunya di Koryah Sakinah itu warganya tidak terlalu peduli terhadap pendidikan. Akhirnya ada sekolah di sana, ngelihat kakak-kakak KKN, melihat warga-warga yang sukses, akhirnya muncul motivasi
untuk melanjutkan studinya di sana. Selanjutnya dari kekeluargaan. Dulunya di sana banyak oknum-oknum orang-orang yang nikahnya itu tidak sesuai dengan agama dan negara kayak gitu. Pada akhirnya sesuai dengan program dari Kementerian Agama juga menghadirkan program yang namanya keluarga harmonis. Akhirnya sekarang keluarga di sana itu secara administrasi baik dari negara maupun secara agama itu sudah sesuai kayak gitu, Pak. Jadi tidak ada lagi, bukan tidak ada, tingkat nikah mudanya itu sudah turun dan lain sebagainya. Sehingga menurut pengalaman saya, Kampung Korea Sakinah ini menjadi kampung yang sangat spesial kayak gitu. Mungkin itu ya. Kemarin yang pernah nulis di tulisan tentang Kampung Korea itu siapa itu ya? Dari mahasiswa ya? Iya, Pak. Jadi bikin tulisan itu. Melihat pengalaman kami di sana kayak gitu, wah, melihat betapa besarnya dan berapa beragamnya kayak gitu ya orang-orang di Korea Sakinah ini, menjadi satu isu yang lumayan unik bagi kami, Pak, bahwa banyak banget perhatian-perhatian khusus sehingga Kampung Korea Sakinah ini dapat berubah yang awalnya kampung yang sedikit ke kiri atau yang Bapak sebut tadi sebagai kampung hitam, sekarang menjadi kampung yang lebih berwarna kayak gitu. Maksudnya lebih berwarna ya secara agama, warna pelangi, sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Jauh lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya. Sehingga kami memutuskan untuk menulis itu melalui teman-teman kami yang ada di Jogja. Jadi kami sampaikan ke teman kami yang di Jogja, wah ini menarik nih, boleh dong dimintain lagi data-datanya kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah mungkin ya bisa rilis di gitu. Ya, karena Kampung Korea itu kalau dilihat dibaca dari sejarahnya ya, dia kampung kan sulit didekati waktu itu karena geraknya terlalu mungkin kasar ya. Karena berkat beliau ini, Bu Haja ini bersama karena tim ya, dengan tim yang penyuluh di Malang itu jangan jangan kemudian kita anggap yang datang itu cowok-cowok yang kesana. Penyuluh seorang perempuan, dia seorang penyuluh yang menerangi di gelapnya malam ya, gitu. Dia seorang perempuan ini, Bu Haja Erna, pendekatan ke warga di sana bersama tim penyuluh yang perempuan, akhirnya hatinya mungkin tersentuh ya, tersentuh sehingga mau berubah gitu. Jadi begitulah memang Kampung Korea Sakinah itu memberikan warna ya. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya teman-teman dari Mas Win, mungkin dari Bu Haja Erna itu selama membimbing mahasiswa itu terkait Kampung Korea itu responnya dari masyarakat bagaimana ya Pak? Dengan kedatangan kan biasanya kalau ada orang banyak 10 orang datang ke sana, bahkan agendanya katanya Bu dosen hampir tiap hari ya. Apa nggak merepotkan orang sana gitu ya? Gimana Bu Haja? Jadi adik-adik mahasiswa yang KKN ini ternyata begitu berkesan di hati masyarakat atau warga Korea Sakinah. Kalau tahun kemarin itu Bu Ratna yang di Kampung Korea Sakinah itu ada 4 kelompok, masing-masing kelompok memegang bidang garap sesuai dengan program Kemenag. Jadi Mas Fatur mungkin bisa bayangkan ya Kampung Korea Sakinah yang 1 RW dengan adanya adik-adik KKN yang 40 orang ya, jadi kan begitu. Tapi ternyata itu membawa energi tersendiri bagi masyarakat sana, dan ketika tahun ini itu yang datang cuma 10 Pak Zainal, kok cuma 10, nggak rame kayak kemarin kakak-kakaknya begitu. Ya kita masih ya cuma ini gitu, kemarin itu kan banyak sekali. Jadi satu energi tersendiri bagi masyarakat Korea Sakinah dengan hadirnya adik-adik KKN ini memotivasi warga itu untuk peduli dengan pendidikan. Jadi saya pingin anak saya juga nantinya bisa kuliah kayak adik-adik ini gitu. Jadi sangat senang dengan hadirnya adik-adik KKN ini, ada semangat tersendiri. Seperti itu Pak Zainal. Jadi secara tidak langsung itu keberadaan mahasiswa itu memberikan inspirasi buat kampung sana ya. Agar mereka masyarakat itu juga anaknya juga sebenarnya pengen seperti anak-anak mahasiswa ini bisa kuliah tinggi ya gitu ya Pak gitu.
Betul, Iya, betul iya. seperti itu. Ya mungkin seperti ibu dosen ini ya, dosennya ke sana itu mendampingi tiap hari ataukah sewaktu-waktu mantau dari kejauhan seperti apa melihat pesonanya Kampung Korea Sakinah? Untuk memantau memang kita pantau dari dekat dan jauh Dari gitu ya dekat dan Pak. jauh, Jadi ya. hampir setiap hari kita pantau bagaimana mahasiswa mendampingi masyarakat khususnya di Korea Sakinah ini. Seperti yang disampaikan kemarin aja ada 4 kelompok di sana. Nah sekarang tinggal 1 kelompok. Itu kan kita juga pantau sekali untuk bagaimana kewalahan nggak kalau melaksanakan tugasnya ya. Dari yang tadinya 40 kemarin jadi 10, tapi alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar dengan dukungan penuh dari Kementerian Agama Kota Malang dan juga Ibu penyuluh Bu Erna, khususnya support luar biasa yang menjadikan kita semakin bersinergi gitu untuk bisa memajukan lagi kampung Korea Sakinah yang menjadi unggulan dari Kementerian Agama Kota Malang ini. Ya, berarti tidak salah ya kita diberi predikat sangat baik dengan salah satunya layanan publiknya adanya Kampung Korea Sakinah itu. Luar biasa sekali. Tadi kan katanya 60 ya, 60 ke sana 10. Sisanya itu ke kampung Kampung moderasi. Kampung moderasi. Ya. Ada kampung moderasi ada juga ya kampung di Malang. Ya? moderasi di Kota Malang itu yang ada di tiap kecamatan. Seperti Mas Zen ini di kampung moderasi yang ada di kecamatan Klojen. Mungkin Mas Zen bisa menyampaikan seperti apa kampung moderasi kecamatan Klojen Kota Malang. Apa yang dirasakan Mas Zen selama di kampung moderasi itu? Ya, pengalaman tentunya ya pertama. Pengalaman pertama itu di mana kampung moderasi? Kampung Di Moderasi kecamatan Beragama. Tepatannya itu di Kelurahan Kasin di RW 9 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pengalaman pertama saya ketika sampai di Kota Malang, khususnya ketika sudah diarahkan bahwa 10 orang harus bertempat di sini di RW 9. Dan ternyata ketika sudah diceritakan RW 9 ini adalah mendapatkan predikat pada tahun 2023 sebagai Kampung Moderasi Beragama. Nah, saya langsung ini berarti cocok ini dengan program Kementerian Agama yang juga itu memberikan sebagian tugasnya, memasrahkan sebagian tugasnya kepada kita, kepada mahasiswa KKN. Karena kita diberangkatkan dari Jogja juga sudah tertolong dengan Kementerian Agama. Oh, nanti programnya ini ya, nanti programnya ini. Nah, salah satu program yang diajukan atau yang dimunculkan dari Kementerian Agama itu salah satunya adalah moderasi beragama itu. Ketika saya sampai di kampung itu, benar sekali. Jadi kampung moderasi beragama di RW 9 memang pantas mendapatkan predikat moderat itu. Nah, apa saja yang ditemui di sana? Di mana moderatnya gitu? Moderatnya dari bermacam-macam etnis, dari bermacam-macam pemeluk agama, tetapi ternyata tidak ada muncul sedikit pun problem terkait itu. Jadi mereka itu latar belakang berbeda, agamanya berbeda, budayanya berbeda, tetapi ketika jadi satu di kampung moderasi beragama itu nggak ada memunculkan sama sekali konflik-konflik yang berkaitan dengan keagamaan. Bahkan di luar sana ada kabar-kabar tentang ekstrim kayak pembongkaran gereja, pengeboman dan lain semacamnya. Ternyata mereka yang tinggal bersamaan itu malah etnis apa saja yang ada di sana? Kalau etnisnya ada dari Cina, Arab, kayak sampean gitu ya. Ini yang ya. Arab ya. Kalau saya Arab maklum. Jadi mereka itu saling rangkul semuanya. Jadi pandangan orang-orang mungkin ya, orang-orang lain yang melihat misal bahwa orang-orang Arab itu agak ekstrim, orang-orang Arab itu menolak bersosial, ternyata di sana itu enggak. Bahkan rumah yang saya tinggali di sana,
rumah yang kita jadikan tempat tinggal base Base camp camp. itu malah milik orang Arab. Oh, alhamdulillah. Jadi bahkan beliau tidak meminta sepeser pun untuk uang kontrakan, nggak ada. Jadi loh, Sangat welcome. sangat welcome sekali. Di mana kok katanya yang terkenal orang Arab itu kayak gini orang, nah ternyata enggak. Di kampung moderasi beragama itu semuanya saling Arab, Cina, Arab, Malpur gitu Cina, ya. Masjid Jawa, Madura, ya, Madura. Semuanya jadi satu bisa. di sana. Kerasan, nggak pingin pulang ke Jogja jadinya. Sebenarnya kan KKN itu selama 45 hari. Kita itu malah sama warga sana masih disuruh nambah. Loh, kok udah mau pulang sih Mas? Ya, tanya. Kita sepi loh. Beberapa hari ini mas-masnya ini udah mengurangi kegiatannya di sini katanya. Wah, ternyata Masya Allah sekali, Bu. Dari berbagai perbedaan tetapi ya tetap rukun, Harmonis, harmonis. ya, hangat. Iya. Berapa orang di situ yang penghuni kampung itu sehingga harus memilih kampung itu harus kampung moderasi? Berapa jumlah penduduknya di situ? Kalau penduduknya keseluruhan kurang tahu jelasnya ya. Iya. Tetapi Padat, termasuknya juga padat karena di RW 9 itu ada Kasen kampung belakang pertokoan itu ya. iya bener, di belakang pertokoan di Jalan Syarif Al-Qadri itu. Nah, RW-nya RT-nya di satu RW 9 itu ada yang termasuk di lingkup dalam itu ada 6 RT. Yang itu juga termasuk padat. Tetapi di balik kepadatan itu saya mengira kan awalnya padat, ya udah mereka itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Ternyata enggak. Bahkan ketika ada anak KKN, mereka masih semuanya itu bersosial, nyapa, bahkan ngasih suguhan dan lain semacamnya. Tidak melihat anak UIN itu mesti anak Islam, padahal yang mungkin yang ngasih itu bukan orang Islam Iya, gitu benar ya. sekali, Bu. Jadi luar biasa Luar biasa kerukunannya. Kerukunannya ya. Baik, kalau begitu penilaian teman-teman mahasiswa ini sama juga dari pendampingnya Bu dosen ini seperti apa ya kepada pelayanan Kementerian Agama Kota Malang itu, kurang baik kah, baik ataukah sangat baik pelayanan yang sudah diberikan, baik yang dari ibu penyuluh yang selama ini mendampingi atau dari pelayanan yang diberikan Kementerian Agama. Baik, kan gak mudah loh ya Bu Aceh ya untuk kedatangan 60 mahasiswa, kemudian gimana ditaruh kan itu. Kira-kira mungkin gantian dulu, nanti dari Mas kemudian ke Bu dosen. Penilaian kepada Kementerian Agama Kota Malang. Oke. Jadi untuk kalau dari teman-teman sendiri, tentunya penilaian terhadap Kementerian Agama Kota Malang itu sangat luar biasa baik. Waduh, udah sangat luar biasa baik lagi. Excellent service gitu ya. Mulai dari pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Kalau dari yang kami lihat selama 45 hari di sana itu sangat luar biasa. Pendampingan serta pendekatan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Malang, baik secara sosial dan lain sebagainya, itu sangat berkesan bagi warga-warga di sana. Nah, termasuk juga kepada kami, kebetulan kalau Kampung Korea Sakinah ini pendampingnya itu Bu Erna sendiri kayak gitu, Bu Erna sendiri. Jadi pendampingan dari Bu Erna terhadap kami itu sangat luar biasa. Mulai dari penyusunan program kerja itu selalu diarahkan program kerjanya, rekomendasinya apa saja, dengan memberikan masukan-masukan yang menurut kami itu sangat luar biasa dan sangat jitu untuk diterapkan di sana kayak gitu. Sehingga pelayanan-pelayanan tersebut, program-program tersebut dapat menjadi suatu hal yang luar biasa seperti itu. Jadi misalkan tadi disuruh menilai, Pak,
benar kalau bagi saya ya sangat luar biasa baik kayak gitu. Jadi berarti kalau misalkan ada dari excellent tadi, di atas excellent tadi, benar itu pelayanannya sudah sangat luar biasa. Ya, gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu ini. Baik, seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang sudah stay di sini 45 hari, dari UIN Sunan Kalijaga pun kalau ada kata di atas excellent itu mungkin sangat-sangat super sekali, mulai dari penyambutan adik-adik sampai 45 hari pelaksanaan KKN ini sangat luar biasa. Itu memang ucapan dari dalam hati yang paling dalam ya itu. Sangat dari hati yang terdalam. Yang terdalam. Karena memang luar biasa sekali, ini memang sangat wajar ya Pak kalau memang jadi tempat percontohan se-Indonesia ini. Memang no wonder kita tidak meragukan lagi, memang sangat luar biasa sekali pelayanan Kementerian Agama Kota Malang khususnya. Dari Mas Zen. Iya. Berkaitan dengan pelayanan, sebenarnya kurang pas kayaknya kalau dibilang pelayanan. Karena kalau melayani kebanyakan yang kita tahu ya datang ya udah dilayani. Nah, lebih tepatnya memang pendampingan atau pembersamaan atau apa yang lebih akrab lagi. Artinya wis ono kata-kata lagi yang tidak ada kata-kata lagi yang bisa digambarkan. Terlalu baiknya ya. Bahkan kamu setebal itu pun nggak bisa mewakili kata-kata itu. Mau diurai nggak penuh ya. Saya udah milih dari A sampai Z kata apa yang pas itu kayaknya ya? belum ada yang pas. Ketemu ya. Luar biasa sekali. Oke. Sekarang terakhir sudah kayaknya nggak usah lama-lama ya, karena pikiran jenengan sudah mikir pulang kampung kan. Terakhir sekarang pesan dan kesan terkait kampung Korea itu maupun kampung moderasi, pesan yang harus ke depan seperti Kemenak ini yang harus diberikan kepada kampung itu seperti apa? Apakah kampung ini harus diperbaiki seperti apa? Itu mungkin disampaikan jadi satu kata atau dua kata terkait kampung Korea Sakinah atau kampung moderasi. Ya, dari Mas dulu. Kalau kesannya mungkin sudah disampaikan tadi bahwa memang sangat mengagumkan sekali. Terkait dengan pesannya mungkin yang juga bisa kami sampaikan itu agar bagaimana ke belakangnya ketika sudah muncul nama kayak Kampung Moderasi Beragama atau Kampung Korea Sakinah, itu akan memunculkan lagi banyak kampung moderasi beragama ataupun kampung Korea Sakinah yang lain di Kota Malang. Karena dari pelayanan ataupun pendampingan Kementerian Agama sendiri sudah tidak diragukan lagi. Jadi tidak sedikit atau tidak kecil kemungkinannya untuk melahirkan kampung-kampung moderasi beragama yang lebih banyak lagi. Apa perlu dimoderasi lagi ke depannya kampung itu? Yang jenengan seperti apa gitu? Cukup itu aja sudah? Kalau perlu dimoderasinya mungkin hanya segelintir saja, yang artinya tidak harus tidak bisa langsung dilepaskan. Oke, lanjut. Kalau dari saya mungkin kalau kesan tadi sudah di awal ya. Pesan juga untuk Kampung Korea Sakinah, ya benar bahwa banyak sekali peluang yang bisa di sana, sehingga ulama dan umara maksudnya dari Kemenak dan Pemda itu bisa lebih mengembangkan lagi dengan kolaborasi yang saya rasa itu bisa sangat membangun di sana. Karena warga di sana banyak sekali menaruh harapan dan ingin merasakan perubahan sehingga mereka bisa menjadi warga yang lebih layak dan lebih bersemangat lagi kayak gitu. Oke, jadi di kami hari ini lagi menyusun buku namanya Sukses Story Kampung Korea. Jadi lagi disusun. Insya Allah nanti bulan September sudah jadi, kita lakukan bedah buku. Bedah buku namanya Sukses Story Kampung Korea. Kan dari Ibu dosen? Saya dari kami karena saking luar biasanya ya Pak.
masukan kami hanya lanjutkan sinergi dengan berbagai macam stakeholder untuk menjadikan Kampung Korea Sakinah semakin go to the max. Lahir Korea Sakinah baru begitu juga ya. Sekarang terakhir dari Bu Acerna, jadi titipan pesan, nasihat apa nih buat adik-adik mahasiswa ini supaya nanti dia masa depannya lebih bagus lagi, apa ini dari Bu Acerna? Kalau untuk adik-adik yang saat ini sedang KKN, 45 hari itu bukanlah waktu yang lama, waktu yang cukup singkat. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan, pengalaman yang terjun langsung di masyarakat, mendampingi Kampung Moderasi, mendampingi Kampung Korea Sakinah, itu menjadi bekal untuk menapaki masa depan yang lebih baik, sehingga menjadi kampung-kampung itu menjadi inspiratif adik-adik untuk berkarya di masa yang akan datang. Ya, itu pesan dari beliau ya, jadi tolong diingat bareng-bareng. Mungkin ini saja ya yang bisa kita bincangkan di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, biasanya di kita itu ada kebiasaan salam-salaman. Maksudnya kalau saya bilang salam integritas, bareng-bareng nanti salam integritas ya, gitu ya. Biar nggak terlalu panjang-panjang. Misalnya salamnya banyak gitu ya, ini nggak hafal ya. Cukup kalau bilang salam integritas, nanti salam gitu ya. Salam Ya. 3 kali. 3 kali ya. Yuk kita mulai. Salam integritas. Salam. Oke, terima kasih pada teman-teman dari WIN dan sama Ibu dosen dan juga Bu Acerna atas kesediaannya dalam acara Bisa Bagus Bincang Santai bersama Gus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.